Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan tentang topik minggu lalu yang belum tersampaikan di kelas, yaitu klasifikasi komoditas akuatik. Teman-teman, dalam pertemuan ini tujuan perkuliahan kita adalah menguasai organisasi kehidupan komoditas akuatik melalui kemampuan dalam menjelaskan taksonomi ikan. Nah, kita mulai dulu dengan definisi tentang komoditas akuatik. Komoditas akuatik tentu lebih luas dari komoditas aquacultur, di mana komoditas aquacultur adalah bagian dari komoditas akuatik. Komoditas aquacultur mencakup semua organisme yang hidup di ekosistem akuatik, namun yang telah mengalami domestikasi dan yang sudah dimanfaatkan oleh manusia, ya, sehingga menjadi objek perdagangan. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi klasifikasinya. Bagaimana klasifikasi komoditas akuatik itu? Komoditas yang berasal dari ekosistem akuatik atau komoditas aquacultur. Klasifikasinya mengikuti aturan ilmu taksonomi. Ilmu taksonomi itu apa? Ilmu yang mempelajari pengelompokan dan penamaan organisme. Nah, di sini ada aktivitas mengelompokkan dan memberi nama, ya, setiap organisme dengan mengikuti aturan. Pengelompokan berguna untuk mengenali makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang memiliki kesamaan dikelompokkan dalam anggota dalam grup yang sama seperti itu. Nah, kenapa taksonomi itu sangat penting? Minimal ada dua alasan, ya. Yang pertama, untuk mengefisienkan pemanfaatan maupun aktivitas budidaya sumber daya ikan. Nah, dengan taksonomi, maka manajemen pemanfaatan maupun budidaya sumber daya ikan lebih efisien karena komoditas akuatik, ya, memiliki ragam atau diversitas yang amat sangat banyak, ya. Dari jenis finfish saja itu ada sekitar 32-an ribu jenis, ya. Belum lagi dari komoditas non finfish yang itu tergolong sebagai komoditas aquacultur berdasarkan menurut Undang-Undang Perikanan seperti reptilia, kemudian berbagai macam tumbuhan air, ya, dalam hal ini alge, kemudian moluska, krustase dan beberapa invertebrata yang lain. Kemudian alasan yang kedua adalah memudahkan manajemen pembudidayaan spesies yang diketahui memiliki ciri morfologis berbeda-beda akibat faktor adaptasi terhadap habitatnya. Bahwa kegiatan budidaya itu mengikuti biologi
komoditas akuatik. Bukan bukan sebaliknya ya. Komoditas akuatik yang mengikuti kegiatan budidaya, bukan begitu. Melainkan kegiatan budidaya mengikuti biologi komoditas akuatik. Nah, dengan mengetahui klasifikasi, maka kita tidak mungkin salah atau kecil kemungkinan ya salah dalam mengidentifikasi biologi komoditas tersebut, meskipun bentuk atau penampilannya itu berbeda karena ada masalah spesiasi. Seperti contohnya pada ikan nila yang mengalami spesiasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan beberapa bentuk ya beberapa jenis ikan nila itu lain atau berbeda dari ikan nila nenek moyangnya. Selanjutnya, sistematika klasifikasi itu menggunakan standar yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus, yaitu dengan menggunakan binomial nomenklatur, di mana klasifikasi Linnaeus ya mensyaratkan suatu organisme ya satu jenis makhluk hidup ya dalam hal ini komoditas akuatik atau ikan, satu jenis ikan memiliki nama dengan dua suku kata depan dan suku kata yang kedua, dan dia memiliki sistematika klasifikasi dengan 7 tingkatan atau 7 hierarki. Dari yang paling inklusif atau paling umum hingga yang paling tidak inklusif atau spesifik. Hierarki tersebut dimulai dari kingdom atau kerajaan, kemudian filum, lalu kelas, lalu ordo, kemudian family, di bawahnya ada genus, dan yang terakhir spesies. Dari kingdom sampai spesies memiliki kesamaan ciri-ciri kehidupannya. Kingdom adalah skala klasifikasi biologis di level tertinggi, di mana seluruh makhluk hidup yang tidak dapat mensintesis makanan sendiri digolongkan menjadi animal kingdom. Sedangkan makhluk hidup yang dapat mensintesis makanannya sendiri digolongkan menjadi kingdom plantae atau tumbuhan. Selanjutnya, filum itu membagi binatang dengan karakter-karakter mayor. Ya. Filum membagi kingdom menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata mencakup semua binatang yang bertulang belakang dan memiliki chordata. Ya. Dia ada filum chordata, yaitu filum yang mempunyai sistem saraf. Kemudian di bawah filum adalah kelas. Kelas membedakan, memberi pembeda antar kelompok binatang. Seperti pada vertebrata ya, ada 5 kelas, yaitu kelas reptilia, kelas mamalia, aves, kemudian Pisces, dan amfibi. Ada juga dalam pengelompokan kelas ada yang namanya superkelas atau subkelas. Ya.
Namun prinsipnya Anda tahu di bawah filum ada kelas yang membedakan kelompok binatang dengan lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada contoh ikan terbagi menjadi ikan yang bertulang rawan dan ikan yang bertulang sejati, cartilaginous fish dan Osteichthyes. Kemudian di bawahnya ada order. Order adalah membedakan binatang dalam satu kelas menjadi beberapa golongan berdasarkan karakteristik fisiknya. Di bawahnya lagi ada family. Family mengikuti di dalam ordo, ya, di dalam satu ordo atau order ada beberapa family, ada banyak family. Nah, family mengikuti perbedaan ciri-ciri yang lebih spesifik lagi, ciri-ciri fisik yang lebih spesifik lagi. Contohnya ikan kod, ikan ikan goldfish, pollock, dan whiting adalah anggota dari famili Gadidae, yaitu famili ikan air laut, ikan yang hidup di air laut atau di wilayah laut yang memiliki sirip dorsal ada tiga sirip dorsal ya seperti gambar. Itu famili. Di bawah famili dibagi menjadi genus-genus. Genus-genus ya pemecahan eh, pengelompokan berdasarkan karakteristik fisik yang lebih spesifik lagi ya, seperti pada ikan kod itu ada genus Gadus ya, genus Gadus yang membedakan dari Gadidae yang lainnya. Kemudian di bawah genus ada pengelompokan terkecil yaitu spesies. Spesies itu adalah titik poin dari pengelompokan yang memiliki kesamaan ciri yang sangat banyak. Contohnya ikan gadus ada gadus morbua. Nah, kemudian dari 7 klasifikasi tadi, 7 hierarki tadi, kita akan menjabarkan kingdom komoditas akuatik ya. Ada 3 kingdom yang mayoritas dihuni oleh komoditas akuatik maupun komoditas aquacultur, yaitu kingdom mamalia, kingdom plantae, dan ada juga kingdom protista. Kingdom animalia itu mencakup golongan vertebrata dan invertebrata. Sedangkan kingdom plantae mencakup golongan algae baik makro maupun mikro, sedang golongan kingdom protista mencakup organisme akuatik yang memiliki peran sebagai produsen primer, kemudian produsen sekunder, ya, dan penyeimbang rantai makanan. Mayoritas merupakan organisme bersel sederhana, seperti plankton, di mana protista itu memiliki 4 filum yang kita sebut filum Euglenovita, filum Protozoa, filum Pyrophyta atau Dinoflagellata, dan filum Chrysophyta. 4 filum tersebut memberi makna besar bagi eksistensi komoditas akuatik baik dalam ekosistem alaminya dia maupun dalam lingkungan terkontrol atau wadah pembudidayaan.
Nah, eh, di sini dapat ditunjukkan pembagian kingdom lebih oh, kepada family-family, maaf kepada film itu ditunjukkan dari perbedaan masing-masing film atas bentuk ya, bentuk morfologi serta warna atau pigmen yang dimilikinya. Film Euglenovita menunjuk pada kelompok organisme eh, aktif bergerak karena punya flagel, namun dia juga bisa berfotosintesis karena punya klorofil. Sedangkan film protozoa mayoritas adalah organisme heterotrof atau organisme yang tidak bisa berfotosintesis. Sedangkan film Pyrophyta atau Dinoflagellata menunjuk pada kelompok binatang atau organisme bersel rendah yang memiliki flagela, ya, namun flagelanya lebih dari satu dan memiliki sifat ya, relatif merugikan apabila kelimpahannya tinggi di perairan. Sedangkan film Chrysophyta merujuk pada organisme yang berwarna keemasan. Ini yang paling mendominasi rantai makanan Chrysophyta itu karena pada umumnya organisme laut ya sangat tergantung pada Chrysophyta sebagai sumber makanan. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengelompokan kingdom Animalia, khususnya vertebrata. Di sini kita khususkan pada kelompok atau kelas Osteichthyes. Osteichthyes. Sini ada pembagian antara Cyclostomata dan Gnatostomata. Cyclostomata merujuk pada binatang-binatang purba yang tidak memiliki bentukan khusus pada sirip-siripnya secara utuh dan berbentuk dilik. Sedangkan Gnatostomata meliputi dua golongan yaitu Chondrichthyes dan Osteichthyes. Chondrichthyes adalah kelompok ikan yang bertulang rawan, sedangkan Osteichthyes adalah kelompok ikan yang bertulang sejati. Banyak sekali variasi atau ragam ikan di dalam akuatik ya. Dan mereka umumnya punya peran yang bervariasi dan telah banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, khusus sebagai sumber pangan, ya, tidak semua jenis vertebrata yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Sejauh ini, ikan yang menjadi sumber pangan untuk konsumsi manusia seperti yang tertera di diagram. Mayoritas ada dalam kelompok Osteichthyes dan sebagian kecil ada di Chondrichthyes. Terus Osteichthyes ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minimal ada 7 ordo. Kemudian 7 ordo ini terdiri dari 8 famili. Kemudian 8 famili ini terdiri dari 8 subfamili serta
subfamili terdiri dari 12 spesies. Jadi kurang lebih yang familiar dijadikan sumber konsumsi makanan manusia penting di dunia ada 12 spesies dan 2 dari Condivies. Jadi total ada 14 spesies yang reputasi tinggi untuk dimakan. Nah, karena kepentingan dari banyaknya kebutuhan manusia terhadap Osteichthyes, maka kita perlu tahu apa sih karakteristik Osteichthyes itu. Osteichthyes adalah kelompok Pisces yang mempunyai karakteristik umum: 1, bertulang keras; 2, habitatnya tersebar luas baik di air, laut, payau maupun tawar. Kemudian 3, tubuhnya pipih seperti torpedo dan menyempit ke bagian ekor. Dan yang terakhir, Osteichthyes itu punya sirip berpasangan dan sirip tunggal. Sirip berpasangan ada sirip pektoral dan sirip pelvik, sedangkan sirip tunggal itu ada sirip dorsal, sirip anal, dan sirip kaudal. Terus selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah memiliki mulut terminal. Mulut yang ada di ujung dari kepala bagian depan. Serta saluran pencernaannya mengarah ke anus. Terus ciri-ciri yang berikutnya, dia punya operculum, yaitu penutup insang yang menutupi lubang insang di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian ciri yang berikutnya, kulitnya ditutupi sisik. Ya, ada yang bertipe ganoid, sikloid maupun stenoid, ya, yang berasal dari dermal atau kulit. Lalu ada juga sebetulnya Osteichthyes yang tidak bersisik, mayoritas bersisik. Kemudian kemampuan apungnya karena dia punya swim bladder atau kantung udara atau kantung renang. Dengan bantuan kantung renang, mereka dapat berenang di perairan yang lebih dalam. Kemudian dia juga bisa aktif ke perairan dangkal ya, dengan momen naik turun. Lalu ikan Osteichthyes memiliki jantung 2 bilik, yaitu 1 atrium dan 1 ventrikel, bersama dengan sinus venosus dan konus arteriosus. Langfish, ya, ikan paru-paru, merupakan pengecualian. Dia memiliki 3 ruang di jantungnya dengan 2 daun telinga dan 1 ventrikel. Ini adalah diagram cabang dendrogram yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara ikan modern dan ikan primitif. Nah, sebagian ikan dikatakan primitif karena struktur tubuhnya seperti Condivies itu dikatakan ikan primitif. Namun sampai sekarang masih ada yang bertahan, sedangkan diprediksi sudah banyak yang punah. Sedangkan Osteichthyes dianggap ikan modern. Nah, itu tentang pengelompokan atau klasifikasi dalam ikan, yaitu ditekankan pada penguasaan ciri-ciri ya, dalam kelompok besar dari kelas Pisces, yaitu Osteichthyes dan Chondrichthyes. Nanti sebagian dari mereka merupakan sumber konsumsi pangan yang penting bagi manusia. Kemudian untuk invertebrata, pengelompokannya
terbagi seperti yang tertera di gambar. Di sini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata yang berkaki dan invertebrata yang tak berkaki. Invertebrata berkaki ada yang punya 3 pasang kaki, ya, seperti insekta, ada juga yang lebih dari 3 pasang kaki. Sedangkan invertebrata tak berkaki eh, dalam pengelompokan itu berdasarkan ada tidaknya antena atau tentakel dan eh, masing-masing ya yang bertentakel ya bisa dibagi berdasarkan ciri tubuhnya ya apakah tubuh lunak atau bertulang tubuh keras. Bertubuh lunak masuk dalam Cnidaria ya sedangkan bertubuh keras masuk dalam moluska. Ini adalah kelompok invertebrata tak berkaki dan memiliki antena atau tentakel. Sedangkan kelompok invertebrata tak berantena ya, bisa terbagi menjadi 3, yaitu yang mempunyai tubuh panjang seperti cacing, yang mempunyai duri, ya, menutupi tubuhnya seperti Echinodermata, dan satunya apa ini kok nggak jelas ya, maaf ya. Kemudian untuk invertebrata berkaki, pengelompokan insekta pada umumnya merupakan binatang terestrial, ya, meskipun ada juga insekta yang sebagian ya siklus hidupnya di air, tapi tidak keseluruhan siklus. Terus yang kedua punya kaki lebih dari 3 pasang, ya, seperti arachnida dan krustasea. Yang tidak punya antena dikelompokkan dari arachnida dan yang punya antena dikelompokkan dalam krustasea. Ada juga pengelompokan invertebrata ya, secara sederhana seperti yang digambar. Di invertebrata dapat terbagi menjadi 8 golongan, yaitu Porifera, Cnidaria atau Hydra, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Selanjutnya kita menuju ke pembagian kingdom Plantae. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, ya, kingdom Plantae mewakili kelompokan besar pada organisme biologi yang dapat memproduksi atau mensintesis makanan sendiri. Ya, dalam hal ini dari golongan tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebut mampu memproduksi makanan? Karena mereka mampu berfotosintesis, menyusun makanan melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan CO2 ditambah bantuan sinar matahari, mereka menggunakannya sebagai bahan baku menyusun gula ya atau karbohidrat CH2O ya, dalam tubuhnya ya, dengan bantuan klorofil. Nah, klasifikasinya dapat dibagi dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks seperti yang digambar ya. Dimulai dari Talupita, ini jenis 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 apa itu? Seperti digambar ya, ada Spirogyra, ada Volvox, ada Fucus, jenis lumut-lumutan ya, lumut yang sederhana dan umumnya mereka berkoloni. Dalam satu koloni bisa
mencakup atau terdiri dari lebih dari eh, satu jenis. Kemudian Bryophyta. Bryophyta juga jenis lumut-lumutan, tapi yang lebih besar. Kemudian Pteridophyta, ini jenis paku-pakuan. Lalu Gymnosperma, itu jenis tumbuhan mon tumbuhan monokotil. Dan Angiosperma, jenis tumbuhan berbunga. Selanjutnya karakteristik pembagiannya itu mengikuti ada tidaknya motil. Kemudian motil itu alat gerak. Kemudian eukariota atau prokariota. Kemudian siklus hidup, ya, alternasi dari generasi siklus hidupnya. Kemudian dinding sel, selulosanya. Kemudian fotosintetik, kemampuan fotosintetik autotrofnya, serta mengandung klorofil atau tidak dalam plastidanya. Ya, jadi kingdom Planktae ini kingdom tumbuhan yang mencakup organisme yang dalam berbagai ukuran, dari ukuran kecil, ya, amat sangat kecil, yaitu seperti lumut lumut mikro, ya, sampai tumbuhan besar, tumbuhan berkayu. Dan pada umumnya mereka sifatnya multisel dan eukariot. Nah, apabila kita amati, ya, sebuah ekosistem, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah eh, tempat hidup dari makhluk biologis, ya, baik kingdom Plantae, ya, Animalia maupun Protista, ya, yang memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain di dalam ekosistem itu, ya, maka ekosistem akuatik tidak terlepas dari tiga kingdom yang tadi kita jelaskan. Mereka hidup bersama-sama dan membentuk suatu harmoni kerjasama atau hubungan melalui sebuah rantai makanan dalam peristiwa makan dimakan. Ini contoh pada gambar, ya. Nah, ini kan ada binatang akuatik, ya. Di sini ada shellfish atau kekerangan, shrimp, kemudian berbagai macam invertebrata yang lain. Seperti yang dicontoh, ada bivalva, moluska, crustacea, dan lain-lain. Serta finfish. Finfish itu yang tadi kita jelaskan dalam kelompok Chondrichthyes maupun Osteichthyes. Ada yang oh, dalam stadium larva, ya, ada juga dalam stadium dewasa. Kemudian di situ juga selain finfish, ya, kita akan menemukan binatang renik yang dimasukkan dalam golongan zooplankton. Zooplankton adalah binatang sederhana yang menjadi sumber makanan bagi larva maupun ikan untuk mendapatkan nutrisi. Itu binatangnya, sedangkan tumbuhannya dari kingdom Plantae, ya, aquatic Plantae itu dapat berupa seaweed, ya, aquatic plants, ya. Ini ada aquatic animal dan aquatic plant. Aquatic animal berasal dari kingdom Animalia dan aquatic plant berasal dari kingdom Plantae dan sebagian Protista. Mereka berhubungan satu sama lain
berinteraksi satu sama lain melalui peristiwa makan dimakan. Protista menjadi makanan zooplankton, zooplankton menjadi makanan larva atau ikan kecil. Kemudian mereka akan melakukan metabolisme ya, sehingga tumbuhlah menjadi finfish. Nah, finfish juga tidak bisa terlepas dari makanan yang tersedia dalam ekosistem akuatik, baik yang ukuran mikro maupun ukuran makro seperti seaweed dan kelompok yang lain. Demikian juga organisme akuatik lain seperti bivalva, krustase, dan shellfish yang lain, kekerangan termasuk juga sangat tergantung pada protista maupun kingdom plantae untuk energi mereka. Nah, sebagai penutup, komoditas aquacultur ya, pada umumnya tergolong ya dalam kelompok binatang maupun tumbuhan yang dapat diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, Plantae, dan Protista. Terus apa dasar pengelompokan? Ya, tentunya ciri-ciri fisik atau ciri-ciri biologis mereka ya, sebagai faktor utama ya, yang menjadi dasar untuk mengembangkan potensi dan menjawab tantangan di wadah budidaya. Demikian materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga Anda memperoleh pengetahuan ya, dapat menambah pengetahuan baru. Nah, nanti kita akan memperdalamnya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya.